Halo Sobat Trader, balik lagi di Dimex Talk. Let's talk about trading. Oke, kali ini saya ditemenin sama salah satu mentor di Dimex, yaitu ada Master Syam. Halo, Oke, halo Master Syam, apa kabar? kabar baik. Apa kabar Mbak Melin? Alhamdulillah baik. Oke, Master Syam, Ya. kali ini di Max Talk bakal bahas tentang tips membaca berita dan faktor-faktor fundamental dalam trading forex. Oke, menarik ya temanya. Ya, kenapa Master Syam? Karena Master Syam ahlinya fundamental. Enggak juga lah. Enggak ahli-ahli banget sebetulnya. Cuman bisa aja. Oke, bisa. Aku bakal sebutin beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bakal dijawab ya sama Master Syam. Langsung aja ke pertanyaan. Boleh, ayo. Oke, pertanyaan pertama, Master, bagaimana cara Anda menilai keandalan sesuatu sumber berita dalam konteks trading forex? Oke, keandalan atau bagus atau enggaknya ya sebuah informasi terkait dengan informasi di pasar forex. Yang pasti source-nya atau sumbernya. Kita ngambil sumbernya itu dari mana informasinya atau beritanya? Karena memang sekarang kan zaman itu udah gampang ya segala macamnya itu. Iya. Akses kita untuk mencari informasi apapun sekarang handphone aja itu udah jadi alat yang powerful banget. Karena kita mau cari informasi apapun, gambar, video, teks, apapun itu, tinggal buka handphone selama koneksi dengan internet dan kita butuh apapun itu, saya yakin ada. Mbak Melin mau contoh hal yang paling inilah apa ya, yang paling sederhana. Mau tahu jarak dari planet Bumi ke planet Mars? Itu kan hal yang aneh ya. Iya, Tapi iya coba benar. buka di Google. Di Google ada? Ada kok, hal semacam itu aja ada gitu. Apalagi hal-hal yang memang berkaitan dengan bisnis. Iya. Atau dengan keuangan, itu pasti ada. Mau informasi apapun, cuman kita harus selektif. Kita harus kritis untuk memilah dan memilih mana informasi ini yang bisa jadi referensi yang bagus untuk saya atau tidak. Karena walaupun informasi sekarang gampang untuk diambil, tapi tidak semua informasi itu kredibel atau datanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi source-nya kita pastikan ngambil dari source yang memang bagus gitu. Walaupun ya sekarang kan kebanyakan juga yang mengambil informasinya itu dari potongan video pendek gitu kan, yang udah di-cut, yang dipotong-potong gitu kan. Artinya apa, aslinya apa? Interpretasi kita jadi apa. Nah itu harus kita perhatikan sumbernya. Pastikan mencari informasi itu lengkap ya. Jangan hanya setengah-setengah gitu kan, biar kita juga lebih lebih bagus juga data yang kita kumpulkan. Contoh kayak kita melihat ini sahu mau kemana nih gitu. Gak cukup kita hanya dengan melihat reels gitu. Bagus gitu kan, ada reels itu informasi yang singkat untuk kita, cuman kalau kita jadi atau cari referensi untuk kita analisa di market forex hanya berdasarkan informasi yang sepenggal, contoh kayak reels gitu kan, takutnya reels itu diuploadnya tahun kemarin, kita baru muncul di beranda kita hari ini gitu kan, sedangkan saya lagi analisa sahu gitu kan ya. Harusnya buy, ini malah sell, takutnya kayak gitu. Jadi informasinya cari yang lengkap dan cari sumbernya atau penyedia atau provider informasinya juga yang jelas, yang kredibel. Dan yang terupdate juga ya Mister? Terupdate, kita harus cek juga karena uniknya analisa fundamental atau berita-berita ini sebenarnya ini setiap harinya tidak sama. Kemarin rame COVID, hari ini rame eskalasi di Iran. Besok kita mungkin akan diramaikan dengan informasi Pilpres di Amerika. Dan setiap waktunya itu kan berubah. Jadi kita juga harus update. Kitanya harus update, harus up to date, dan kitanya juga harus cari informasi dari sumber yang kredibel. Oke, biasanya link apa sih, website apa sih yang disarankan sama Master Syam untuk lihat berita-berita kalau misalnya mengenai trading forex? Sebenarnya
Banyak sih, cuman yang paling umum digunakan itu ada yang namanya Forex Factory, Oke, ada forex. investing.com, ada CNBC, ada Bloomberg dan banyak. Cuman yang paling Hmm. paling umum banget itu adalah Forex Factory. Oh. Karena itu cukup kredibel dan kurang lebih ada sekitar 200 website bisnis yang link ke situ gitu. Dan tapi bukan berarti nggak bisa cari informasi di tempat lain ya. Mm-mm. Banyak kok, cuman sekali lagi harus selektif ya, harus cari dari source yang emang jelas gitu. Mau dari Instagram, mau dari YouTube, itu juga banyak kok. Kayak apa, Wall Street Journal di YouTube Mm-mm. ada kan, terus ada YouTube resminya The Fed gitu kan, atau yang lainnya. TikTok pun juga boleh-boleh aja sebetulnya, cuman sekali lagi source-nya TikTok itu kan kadang cuman potongan-potongan Iya, aja. benar-benar. Kita harus telusuri itu mungkin kekurangannya, cuman update-nya juga banyak dan memang lebih lebih bikin kita betah aja kalau lagi scroll TikTok ya biasanya kan. Bagus-bagus aja, cuman cek juga keaslian datanya dan kredibilitasnya gitu kan. Kalau kita ngambilnya dari potongan-potongan video pendek. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, lalu bagaimana peran geopolitik dalam mempengaruhi pergerakan mata uang di pasar forex, dan bagaimana cara trader mengantisipasi peristiwa geopolitik tersebut? Yang pertama ya, ini kan ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu adalah cara atau melihat pengaruh dari konflik atau geopolitik terhadap market forex dan gimana cara antisipasinya. Yang pertama itu cara ini dulu ya, atau bukan cara, maksudnya pengaruh geopolitik. Sebenarnya sangat berpengaruh, itu udah pasti ya. Karena contoh gini, Amerika sekarang kan lagi jadi backupnya untuk Israel sebetulnya. Yang akhirnya dia face to face sama Iran kan. Itu kan sebenarnya kenapa berpengaruh, karena gini, hal yang paling umum lah, perang itu kan butuh biaya gede ya. Iya. Butuh biaya gede dan otomatis untuk hubungan bilateralnya juga, diplomasinya juga pasti akan terganggu. Yang misalkan contohnya sebelumnya Amerika sama Cina itu saling ekspor impor apa, tapi karena sekarang terpecah karena konflik, Cina misalkan lebih pro ke blok timur, Amerika lebih pro ke blok barat misalkan. Akhirnya kan sering kejadian hubungan diplomatiknya itu memburuk, bahkan bilateralnya bisa jadi di cancel gitu. Itu jelas berpengaruh. Ekspor impor antara kedua negara itu juga pasti akan lebih berpengaruh. Contoh kemarin juga udah kejadian Rusia sama Ukraine, dan Amerika ngasih sanksi ke Rusia. Kayak sanksi yang banyak sebenarnya sanksinya, cuman sanksinya itu salah satunya adalah pembatasan aplikasi ini ya, bank perbankannya gitu. Jadi gak bisa cair uang Rusia. Itu kan pasti jelas langsung pengaruh ke ekonomi. Iya, Terus iya. hal yang kecil kayak kemarin kan ngalamin ya, MetaTrader 5 gak bisa diinstal di iPhone. Oh iya. Ya, Iya, benar. waktu ya pertengahan COVID lah kemarin kan ya. Itu karena eskalasi Rusia ke Ukraine gitu kan. Amerika akhirnya nge-ban karena MetaTrader kan dari yang punya Rusia kan. Sedangkan iPhone yang punya Amerika. Jadi mereka masang satu barrier yang bikin si aplikasi MT5 ini nggak bisa dipakai karena aplikasi MT5 ini dipakai seluruh dunia dan otomatis pemasukannya juga pasti gede. Iya, benar. Nah, ketika itu di ban di iPhone, sedangkan pengguna iPhone berapa ratus juta orang, pasti Rusia ngalami kerugian. Akhirnya dibalas dengan sanksi, oke, beli gas dan minyak bumi ke Rusia harus pakai rubel. Akhirnya orang nggak perlu dolar Amerika, penurunan untuk demand atau permintaan untuk dolar Amerika terjadi, dan itu akhirnya menurunkan ekonomi atau nilai mata uang Amerika. Itu saling membalas kayak gitu kan, itu jelas pasti langsung berpengaruh ya. Lalu kalau saya misalkan seorang yang masih pemula ya di forex, sebenarnya nggak perlu melihat sejauh itu. Sekarang kan udah enak ya, ada banyak informasi yang bisa kita ambil untuk dijadiin referensi. Kalau mau kalau mau lebih simpel lagi, ya kita harus ada di forum edukasi, forum informasi. Kayak misalkan kalau di Dimex sudah pasti nyediain ya, ada forum edukasi, ada 3 kelas, ada DEC, ada di Dimex Trading Room, ada Signal gitu. Itu udah pasti selalu disuplai dengan informasi-informasi kayak gini. Jadi kita udah nggak perlu
nyari Nyari informasi sendiri. kan. Kalau nyari informasi sendiri kan, nyari informasi dapat nih perang Rusia Ukraine misalkan. Mm-mm. Lalu kan itu harus diterjemahin lagi. Iya Dalam benar. artian ini perang ini dampaknya bisa menguatkan atau melemahkan mata uang yang mana nih gitu. Kalau di kelas kita kan sebenarnya udah enak. Ini ada kasus ini kita jelasin, lalu dampaknya adalah melemahkan atau menguatkan mata uang apa misalkan. Udah difilter, udah diterjemahin, tinggal diaplikasiin ke tradingnya gitu kan. Ini lagi ada perang nih, Amerika bisa melemah misalkan contohnya ya, mata uangnya berarti bisa beli dolar Amerika. Kalau jual dolar Amerika. Kalau jual dolar Amerika berarti apa? Kalau di SAU ya buy, kalau di euro ya buy. Iya. Udah enak, udah tinggal pakai aja informasinya gitu. Udah bukan data mentah lagi gitu. Kalau yang ada di kelas kita gitu di Dimex Trading Room. Oke. Next pertanyaan, Master, bagaimana Anda memisahkan antara informasi yang relevan dan noise pasar ketika membaca berita untuk trading forex? Gini, sekali lagi kita harus kembali lagi ke providernya, source-nya. Iya. Kita ngambil beritanya dari mana? Memang ada beberapa media yang sebenarnya cukup besar, tapi kita harus melihat media itu kredibilitasnya sampai mana. Karena ada media yang benar-benar dia fokus ngasih informasi tanpa ada kepentingan apapun. Ada media yang dia hanya membutuhkan viewers atau AdSense. Contoh kayak misalkan kita lihat dulu ini sumber informasi beritanya dari mana nih? Dari government kah? Kalau yang paling sebenarnya yang paling kredibel tuh tinggal cek langsung ke governmentnya gitu. Atau dari media swasta atau bahkan dari perorangan. Perorangan tuh contohnya kayak YouTuber. Dia misalkan YouTubernya random, bisa apa aja kontennya. Tapi karena lagi rame perang, dia bahas perang. Oke. Akhirnya apa? Bisa jadi ada kemungkinan besar ada misleading informasinya yang tidak mengarah ke yang memang sebenarnya lagi terjadi, karena yang dia pedulikan itu hanya viewers dan AdSense. Nah, kita harus pintar-pintar ngelihat itu, ngambilin dari mana nih. Boleh, bukan nggak boleh. Saya juga sering kok nonton video-video konspirasi gitu kan, video-video yang ngebahas perang dari sisi lainnya gitu kan. Tapi itu untuk hiburan. Clickbait biasanya. Nah, clickbait juga sering saya buka ya, karena benar. Kan penasaran ya siapa. Kita Karena lagi kan, scroll. iya benar. Ini ada tanda kiamat katanya. Ini mau perang dunia ketiga gitu. Ya boleh-boleh aja, karena saya pun suka konspirasi, tapi kita harus cek mana yang teori konspirasi, mana yang fakta konspirasi, karena itu jelas berbeda. Tapi kalau untuk kebutuhan analisa market forex, jangan cari yang seperti itu. Cari yang kredibel. Caranya ya source-nya kita pilih gitu. Kalau untuk hiburan boleh dari manapun, boleh swasta, boleh perorangan, YouTuber segala macam juga tonton aja gitu kan, nggak ada salahnya. Tapi kalau untuk kebutuhan analisa market, cari yang kayak kalau saya biasa kalau dari YouTube ya, itu biasa nyari dari Wall Street Journal, dari akun resminya sekretariatnya lah gitu kan, The Fed atau bank sentralnya gitu kan, dari akun-akun yang kredibel juga. Twitter juga kadang saya pakai referensi, tapi saya follow-nya Twitter orang-orang kayak pejabat-pejabat The Fed gitu kan. Terus kalau website kayak ada yang tadi ya, Bloomberg, CNBC gitu kan, Forex Factory, Investing dan banyak lain. Itu ada kok diajarin, dikasih infonya di kelas. Ya berarti lengkap banget ya di kelas maksudnya. Jadi orang-orang nggak perlu cari lagi sendiri, tapi udah kita datanya udah data jadi, tinggal pakai. Oke, next pertanyaan, Master. Apa yang dapat dilakukan trader untuk mengelola resiko yang terkait dengan volatilitas pasar yang meningkat selama periode berita penting? Oke, selama periode berita penting. Selama periode berita penting itu ada kayak umumnya ya. Itu ada kayak FOMC, ada NFP, ada ADP, CPI, PMI, PPI atau yang lainnya. Itu kan biasa contoh kayak NFP. Anggap misalkan minggu ini dirilis NFP jam 7.30 malam hari Jumat misalkan. Nah itu kan selama rentang waktu kisaran jam itu atau jam 7 sampai jam 8-an lah, market itu kan kenceng pergerakannya. Karena data mau dirilis nih. Biasanya kencengnya banget itu pas tepat jam perilisan jam 7.30-nya. Nah, tapi di jam itu biasanya agak rawan untuk OP. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah mengamati dengan secara detail dan objektif terhadap perkembangan kondisi market, cek dari
data sebelumnya, teknikalnya, misalkan hari sebelumnya high-nya di mana, low-nya di mana gitu kan. Indikatornya juga boleh dipasang, misalkan MA-nya atau stokastiknya atau Bollinger Band-nya atau apapun itu yang teman-teman kuasai. Lalu kita kalau tidak mau spekulasi ya, tunggu rilis datanya keluar. Jadi saya udah teknikalnya nih udah melihat bahwa ini arahnya naik. Dan kemungkinan dia bakal nyentuh dulu MA, turun dulu misalkan. Ya udah tunggu dulu sampai beritanya beres keluar, karena selama periode perilisan itu di jam itu pasti marketnya biasanya kenceng. Nah, kita analisa secara teknikal, tandai low-nya di mana, high-nya di mana, level entry-nya di mana gitu kan. Lalu tunggu rilis datanya keluar. Kalau udah keluar datanya, kalau sesuai dengan analisa teknikalnya, dengan trading plan sebelumnya, ya udah entry, pasang stop loss, udah beres. Take profit, pasang take profit beres gitu. Tapi kalau misalkan saya udah analisa, cuman rilis data fundamentalnya nggak sesuai dengan trading plan yang saya punya, jangan dipaksakan. Kalau menurut saya, kecuali kalau punya skenario B-nya. Oke, trading plan saya ini, saya mau buy nih karena trennya naik, ini juga harga udah deket sama low-nya, saya tarik Pibo juga harga udah masuk ke Pibo Golden Ratio, berarti saya mau buy nih. Tapi saya mau tunggu rilis data, misalkan jam 7.30, pas rilis datanya misalkan positif, tembus tuh golden ratio-nya turun. Jangan dipaksakan, kecuali kalau misalkan udah punya plan B-nya. Oke, kalau turun saya mau sell, stop loss-nya sekian, take profit-nya sekian, boleh-boleh aja gitu. Tapi intinya kita harus benar-benar punya trading plan yang jelas. Oke, berarti sebelum transaksi berarti kita harus lihat dulu nih hari ini bakal ada news apa Betul. supaya Itu penting banget. Makanya tiap pagi kita di kelas biasanya share informasi itu. Iya. Jadi hari ini ada rilis data apa aja, kita share juga forecast-nya, kita jelasin. Kalau ada yang bertanya juga kita kasih penjelasan. Udah gitu bikin trading plan atau mapping secara teknikalnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Master. Oke. Master, lalu bagaimana Anda memanfaatkan analisis fundamental dan teknikal secara bersamaan untuk mengambil keputusan trading yang lebih baik? Oke, analisa teknikal dan fundamental itu kalau saya memang pasti udah sepaket ya. Karena gini, analisa saya tuh alurnya gini. Saya untuk melakukan proyeksi atau analisa market itu biasanya saya melihat dulu arahnya. Kita kembali lagi ke fungsi awalnya. Analisa fundamental itu adalah analisa untuk melihat arah market, apakah naik apa turun. Sedangkan analisa teknikal itu analisa untuk menentukan tepatnya di mana saya menentukan entry-nya di mana atau buy atau sell-nya di mana. Beserta otomatis dengan stop loss dan take profit-nya, itu teknikal fungsinya. Sedangkan setelah itu kan ada yang namanya risk management. Itu untuk menentukan besar lot yang saya punya, jarak stop loss-nya kita hitung dengan kondisi balance kita gitu kan. Kalau mau averaging jaraknya harus berapa, di mana averaging kedua, itu risk management. Lalu setelah itu ya ada yang namanya psikologis trading, itu kan udah jadi satu paket gitu. Nah caranya saya nggak tahu caranya gimana, karena gini, saya menganalisa itu udah pasti ada teknikal, ada fundamental. Justru saya nggak tahu caranya misahin kedua hal itu. Kenapa? Karena gini, saya kan harus lihat arahnya ini kemana nih. Iya. Oke, saya analisa arahnya naik karena data fundamental untuk DXY atau Amerikanya itu negatif, artinya SAU naik, itu fundamental. Lalu saya melihat ini secara pola trennya juga masih naik. Sekarang emang lagi turun, tapi turunnya koreksi nih. Ya udah tarik Fibo, teknikalnya kan. Iya. Oh dapat golden ratio-nya anggap di 2150. Oh berarti saya ambil buy di level itu. Lalu stop loss-nya di mana? Risk management. Stop loss-nya di level di bawah Fibo 100. Take profit-nya di mana? Pakai Fibo ekspansi deh kalau mau jauh, misalkan di 161, atau saya cukup acuannya resistennya aja misalkan boleh gitu kan. Pasang take profit-nya anggap di 2660 misalkan. Udah beres. Selebihnya ya berperan psikologis kita, wait and see, dan let's market decide gitu. Kita nunggu aja gitu, karena kita udah punya plan, kita udah entry, kita udah ada batas resiko, semuanya kita udah rencanakan. Intinya kita udah siap dengan segala kemungkinan, termasuk kita udah berharap. Memang ketika kita entry pasti ya berharap untuk yang terbaik, tapi kita juga prepare untuk yang terburuk. Itu udah kita lakukan semua. Kalau kita lengkap, analisa dulu fundamentalnya arahnya kemana, tentuin entry levelnya termasuk SL dan TP-nya di level berapa, technical, lalu ada money management atau risk managementnya itu penggunaan lot dan jarak averaging kalau ada averaging. Udah selesai. Selebihnya psikologis kita yang akan berperan, nunggu floatingan atau profitnya. Pentingnya pakai SLTP itu berarti ya Master. Betul.
Oke, next pertanyaan terakhir nih. Apa aja langkah-langkah praktis yang dapat diambil trader untuk mempersiapkan diri sebelum pengumuman berita besar di pasar forex? Langkah praktis, jadi yang harus kita lakukan ketika ada rilis news, ada dua pilihan sebetulnya. Kalau memang sekiranya kita harus tahu dulu dong kapasitas kita, apakah kita memang sudah bisa melakukan transaksi ketika ada perilisan news, atau yang biasa disebutnya itu adalah trading news, atau saya belum terlalu memahami analisa fundamental. Kalau sekiranya saya belum cukup paham di analisa fundamental, lebih baik jangan, kecuali ada yang bimbing gitu. Tapi kalau misalkan saya udah paham, saya tahu ada misalkan jam 7.30 ada rilis NFP ya, dan saya mau OP pas NFP, pastikan memang punya data yang mumpuni, yang lengkap. Jangan hanya mengacu, tadi saya ada yang ngasih tahu katanya rilisnya bakal negatif untuk NFP-nya, berarti saya mau buy dong. Udah cukup aja segitu. Nah itu bukan data yang kredibel, bukan data yang cukup lah untuk kita jadiin referensi dasar utama ya. Tapi harus benar-benar kita lengkapi selengkap mungkin datanya kalau mau entry pas news atau mau trading news ya. Misalkan saya hitung dari beberapa minggu ke belakang, unemployment-nya ini naik terus nih, penganggurannya naik terus nih Amerika, lalu inflasinya juga naik terus nih selama 4 minggu ke belakang. Lalu saya lihat CPI dan PPI-nya juga jelek nih kemarin gitu. Terus ADP-nya kemarin juga jelek nih, karena ADP kan kita tahu ya itu juga sama mengukur sektor di luar pertanian ya, cuman itu dari swasta lebih ke pihak perusahaannya gitu. Jadi ada kemungkinan NFP sekarang itu juga jelek di rilisnya. Itu datanya baru kredibel, itu contoh ya. Itu datanya baru cukup untuk dijadiin referensi, minimal seperti itu. Kalau punya analisa yang lebih mendalam lagi ya akan lebih bagus. Misalkan sampai dihitung sampai perkiraan tingkat inflasi akan turun berapa, terus kebijakan moneter yang kemarin dikatakan pas pidato The Fed atau Powell-nya kita juga bisa menganalisa itu gitu kan. Itu lebih bagus, semakin banyak data semakin bagus. Lalu persiapkan juga dari teknikalnya. Ya kembali lagi yang tadi kita udah baca analisa fundamentalnya, kemungkinan rilisnya negatif misalkan, lalu cocokkan dengan teknikalnya. Kalau ini negatif berarti kita buy nanti di SAU, misalkan SAU ya, kita ambil buy di SAU misalkan, lalu take profitnya di level berapa, stop lossnya di level berapa, mau pakai Fibo, mau pakai MA, mau pakai Bollinger Band, mau pakai stokastik, fraktal, Ichimoku, apapun itu boleh, silahkan. Lalu ya selebihnya itu tadi penggunaan lot atau volume transaksi. Itu lotnya harus berapa, balance-nya berapa, ada posisi nggak di pair yang lain, memungkinkan nggak untuk OP lagi gitu. Dan ya sama juga kayak tadi, selebihnya ya udah OP, udah punya plan, hope for the best and prepare for the worst. Kita berharap yang terbaik, tapi kita juga prepare buat yang terburuk, yaitu ada stop loss. Udah sesimpel itu sih sebenarnya trading tuh. Simple banget ya, apalagi yang tadi disebutkan sama Master Syam, kita tuh udah lengkap banget ya Master ya. Boleh disebutkan Master ada apa aja? Poin-poinnya ya. Iya. Yang mana untuk dulu kelas, nih? Untuk kelas yang tadi biar kita tuh lebih mudah juga. Nah di DMAX itu memang selalu concern, selalu mengutamakan edukasi. Yang umum ya, yang official itu kita punya 3 kelas utama. Sebenarnya ada private juga ya yang dimiliki sama Miss Shanley ya. Cuman kalau saya itu kelasnya itu ada 3, yaitu ada di DMAX Trading Room, itu kelas diskusi, kelas mapping, kita berbagi informasi, kita bisa ngobrol, saling konsultasi juga. Lalu ada di DMAX Signal, itu grup khusus untuk kita share informasi terkait dengan signal trading, terkait dengan news juga, biasanya kita share di situ. Lalu ada di DMAX Education Center, itu kelas khusus untuk belajar. Jadi kita mempelajari banyak teknikal di situ, banyak analisa fundamental juga kita pelajari di situ. Jadi ada 3 kelas. Lalu ada kita juga punya di online-nya itu punya live webinar setiap hari ya, kita bahas setiap habis maghrib, biasanya kita buka Zoom webinar, kita bahas market, bahas kondisi market, kadang kita juga belajar. Lalu ada live analisa di YouTube pagi-pagi, dan itu mungkin yang utamanya ya. Selainnya juga sebenarnya lebih banyak, cuman yang utamanya yang ada di DMAX Official itu kelas-kelasnya adalah kelas yang tersebut. Kalau untuk offline kita ada kelas VVIP, kita ada live trading hari Rabu, kita juga ada live trading juga hari Jumat.
Nah itu untuk yang offline dan bisa belajar private juga. Gitu. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau misalkan mau masuk ke kelasnya boleh nanti tanya-tanyain aja, boleh di chat di komen atau enggak dihubungi kontak person di bawah ini. Ya, Ada ya di di bawah YouTube. Ya, di bawah ini pokoknya. Bukan di bawah kamera ya? Bukan. Boleh nanti tanya-tanyain aja ya untuk lebih lengkapnya untuk mempermudah. Oke, sebelum kita tutup di Max Talk kali ini, apa ada kata-kata, Master? Boleh. Boleh, oke. Kata-kata kalau saya sih sebenarnya melihat gini. If you say I dream too big, I say you think too small. Apa itu artinya? Atau itu di jendela Oke. ada tulisan. Enggak sih. Tapi saya emang suka dengan itu ya. Cuman intinya gini, buat teman-teman yang mau serius ke dunia forex, jangan setengah-setengah. Iya. Kalau saya menyarankan serius, ya serius itu berarti harus mau belajar. Iya. Siapkan modal pastinya ya, karena itu untuk tradingnya. Siapkan modal, mau belajar, dan selebihnya udah tinggal mulai aja sebenarnya. Persiapkan mental juga pasti harus gitu. Oke, sebelumnya terima kasih Master Syam udah jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sama-sama. Pembahasannya menarik banget. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Sampai jumpa di Max Talk selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe.